Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Gismi Barat. Pada video kali ini, yakni pada pertemuan yang kelima ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi masalah rata-rata. Baik, kita lanjutkan masalah rata-rata. Kita masuk yang pertama, pengertian rata-rata. Apa itu rata-rata? Nilai rata-rata adalah suatu nilai yang dapat dipandang secara representatif, dapat mencerminkan atau menggambarkan secara umum mengenai nilai tersebut. Nilai rata-rata umumnya mempunyai kecenderungan untuk berada di sekitar titik pusat penyebaran data. Pada prinsipnya, pengertian tentang rata-rata ini atau hal yang berhubungan dengan rata-rata ini bukan hal yang asing lagi bagi Anda. Sebagai contoh, pada saat Anda SMA, pada saat Anda menerima rapor, Anda sering mendengar istilah nilai rata-rata. Berapa nilai rata-rata kamu? Nah, ini salah satu contoh bahwa sebenarnya nilai rata-rata itu adalah suatu nilai yang dipandang secara representatif, dapat mencerminkan atau menggambarkan secara umum mengenai nilai tersebut. Kamu dulu waktu SMA misalnya ada nilainya 6, ada nilai 8, ada nilai 7, ada nilai 9. Nilai rata-rata kamu berapa? Misalkan nilai rata-rata kamu adalah 7,1. Nilai rata-rata mempunyai kecenderungan untuk berada di sekitar titik penyebaran data. Nilai kamu kebanyakan tentunya adalah nilai 7. Ukuran rata-rata dan macamnya. Rata-rata ada berbagai macam. Yang pertama ada yang disebut dengan rata-rata hitung atau nilai rata-rata hitung. Disebut juga dengan arithmetic mean. Sering ditulis dengan mean atau dilambangkan dengan MX. Ada juga dilambangkan dengan X bar atau X baris di atas. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Saya beri contoh. Ada juga yang melambangkan dengan ME, singkatan dari mean. Kemudian ada nilai rata-rata pertengahan atau yang disebut dengan median yang dilambangkan dengan MDN. Atau ada juga beberapa buku melambangkannya dengan MN, ada juga yang melambangkannya dengan MD. Kemudian modus atau mode yang dilambangkan dengan MO. Nah, di samping tiga ini ada lagi nilai rata-rata yang lain, misalnya nilai rata-rata ukur atau geometric mean yang dilambangkan dengan GM, dan rata-rata harmonik atau harmonic mean yang dilambangkan dengan HM. Namun kita hanya membahas tiga saja, yaitu nilai rata-rata, rata-rata pertengahan atau median, dan modus. Kita masuk yang pertama, nilai rata-rata atau mean. Mean atau nilai rata-rata adalah jumlah dari keseluruhan angka atau bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka atau bilangan tersebut. Rumusnya untuk nilai rata-rata adalah MX atau X bar atau ME sigma X dibagi dengan N. Nilai secara umum. MX adalah nilai rata-rata, sigma X adalah jumlah nilai yang ada, dan N adalah jumlah individu atau number of case. Kita ambil contoh. Nilai biokimia dari 10 orang mahasiswa biologi semester 3 adalah sebagai berikut. Nilainya ada 6,5, 6,7, 8,0, 7,8, 8,3, 5,1, 6,8, 7,0, 7,3, dan 7,1 dari 10 orang mahasiswa. Nah, untuk menentukan nilai rata-ratanya, kita gunakan rumus MX sama dengan sigma X per N. Di mana MX sama dengan adalah penjumlahan dari nilai 6,5, 6,7, 8,0, 7,8, 8,3, 5,1, 6,8, tambah 7,0, tambah lagi 7,3, tambah 7,1 dibagi dengan 10. Maka nilainya akan dapat nilai rata-rata. Kita ambil contoh nilainya adalah 7,0. Nah, bagaimana kalau seandainya datanya data tunggal? Yang berfrekuensi materi berikutnya yaitu menghitung nilai rata-rata data tunggal dengan frekuensi lebih dari 1. Ini adalah contoh tabel tinggi badan dari beberapa orang siswa. Kalau datanya seperti ini disajikan dalam bentuk tabel tetapi frekuensinya lebih dari 1, tidak dalam bentuk kelompokan, bagaimana cara kita menentukan nilai rata-ratanya? Langkah untuk menghitung nilai rata-ratanya yang pertama adalah buat terlebih dahulu tabel perkalian dari F dan X.
Ini tinggi badan kita anggap sebagai X. Berarti kita buat tabel baru. Perkalian antara F dengan X. Kemudian langkah yang kedua, yaitu jumlahkan nilai frekuensi dalam bentuk sigma F. Kita jumlahkan nilainya untuk menentukan sigma F-nya. Berapa jumlah frekuensinya. Kemudian langkah berikutnya, jumlahkan perkalian antara F dengan X menjadi nilai yaitu sigma Fx, dan terakhir hitung nilai sesuai dengan rumus. Rumus yang kita gunakan adalah Mx atau sebutan lain dari nilai rata-rata tadi yaitu MA, bisa juga menggunakan X bar. Terserah Anda pakai yang mana. Sehingga Mx atau X bar atau MA adalah nilai rata-rata nantinya, sedangkan Fx atau F dikali X adalah perkalian antara F dengan data, dan N adalah jumlah individu atau number of case. Kita beri contoh bagaimana cara menghitung nilai rata-rata ini. Kita masuk langkah yang pertama. Tadi disebutkan, buat tabel perkalian dari F dan X. Berarti kita perlu membuat tabel perkalian antara F dengan X. Kita buat tabel. Ini kita anggap nilainya adalah Fx. Berarti perkalian antara F dengan X. Kita kalikan 7 dikali dengan 135. Kita gunakan kalkulator. Anda boleh pakai kalkulator sederhana. Saya coba pakai kalkulator HP. Tampilkan kepada Anda, depan Anda. 135 dikali dengan 7 sama dengan 945. 945. Berikut 132 dikali dengan 10 sama dengan 1320. Kemudian 130 dikali 7 sama dengan 910. Kemudian 125 dikali dengan 4 sama dengan 500. Kemudian 120 dikali dengan 2 sama dengan 240. Nah, ini nilai Fx. Kemudian kita masuk langkah berikutnya, jumlahkan nilai frekuensi dalam bentuk sigma F. Nah, untuk menentukan berapa jumlah individunya atau number of case-nya. Berarti 7 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 2 sama dengan 30. Sigma F-nya sama dengan 30 atau N-nya sama dengan 30. Kemudian kita hitung jumlah perkalian F dan X menjadi sigma Fx. Berarti perkalian F dengan X dapat nilainya, kita jumlahkan dengan data ini sehingga menjadi nilai sigma Fx. Berarti cara untuk menghitung sigma Fx-nya berarti berapa? 945 tambah 1320 tambah 910 tambah 500 tambah 240 sama dengan 3915. 3915. Nilai ini kita sebut dengan, ini tadi adalah berarti penjumlahan Fx, berarti sigma
Fx. Ini berarti sigma F atau nilai F. Kita masukkan ke rumus, hitung nilai sesuai dengan rumus yang ada. Rumusnya berarti kita sudah dapat Mx sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan N. Sigma F dikali X sama dengan 3915 dibagi dengan N-nya 30. Berapa hasilnya? Kita hitung 3915 dibagi dengan 30 sama dengan 130,5. Jadi Mx atau X bar atau nilai rata-rata sama dengan 130,5. Ini cara menghitung nilai rata-rata data tunggal dengan frekuensi lebih dari 1. Bagaimana kalau seandainya datanya data kelompokan? Kalau datanya kelompokan, kita ambil contoh di sini. Ini tabel nilai ujian nasional siswa tahun 2017 dari 30 orang siswa, tetapi ditampilkan dalam bentuk kelompok. Ada kelasnya, kelas interval nilainya. Kelas interval nilainya saya ambil dari atas, nilai tertingginya dulu. 70 ke 79, frekuensinya ada 5 orang. 60 ke 69 ada 3 orang. 50 ke 59 ada 5 orang. 40 ke 49 ada 5 orang. 30 ke 39 ada 5 orang, 20 sampai ke 29 ada 4 orang. Nah, kalau datanya data kelompokan seperti ini, bagaimana cara kita menghitung nilai rata-ratanya? Langkah pertama untuk menghitung nilai rata-ratanya adalah, yang pertama, buat terlebih dahulu tabel nilai titik tengah dengan interval yang dilambangkan dengan XI. Kita anggap XI atau nilai titik tengah interval. Kemudian kalikan nilai frekuensi dengan titik tengah. Kalikan dengan titik tengah nantinya. Kemudian jumlahkan nilai F dikali XI dengan nilai yaitu sigma F XI. Kemudian hitung dengan rumus. Nah, ini kita anggap nilainya frekuensi atau Fi. Untuk menjawab ini, pertama, kita masuk langkah yang pertama, buat tabel nilai titik tengah interval. Nilai titik tengah interval berarti kita buat tabelnya dulu. Kita buat tabelnya. Oke. Ini kita beri lambang atau nilai XI, berarti nilai titik tengah interval. Nilai titik tengah interval atau XI. Berapa nilai titik tengahnya? Berarti ini 70 ke 79. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nilai titik tengahnya berarti 70, 71, 72, 73, 74. 74 nilainya. Oke, supaya tidak meragukan bagi Anda, saya buat di kertas yang lain nilainya. Bentar. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Hitung dari angka 70 masuk.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 angka. Kita ambil sama-sama dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini pertengahannya ada di sini. Untuk mencari pertengahan, karena dia terletak di tengah, berarti 74. Kita tambahkan dengan 75. Kita bagi 2 sama dengan berapa? 74 tambah 75 bagi 2 sama dengan 115 bagi 2. Oh, salah. Saya ulangi. 74 ditambah 75 sama dengan 149 bagi 2. Berarti 74,5. Ini nilainya, berarti titik tengahnya adalah 74,5. Berikutnya di sini berarti kita hitung lagi sama dengan tadi. Kita dapati berarti 64,5. 64,5 ini 54,5, ini 44,5, 34,5, ini 24,5. Nilai titik tengah yang ada. Kita dapat nilai titik tengah. Kemudian kalau yang nomor 3, langkah yang ketiga, jumlahkan nilai F, kalikan nilai frekuensi dengan titik tengah. Berarti titik tengah kita tambah kolomnya lagi. Oke. Kita kalikan F dengan XI. Kita kalikan 5 dengan 74,5. 74,5 kita kalikan dengan 5 sama dengan ini, kita beri lambang FXI. Nah, FXI. Kalau tadi FI berarti FIXI. 377,5. Betul? Kita ulangi. 5 dikali 74,5 sama dengan 372,5. Kemudian 64,5 dikali dengan 3. 193,5. 54,5 kali 272,5 44,
22 2,5. Kemudian 34,5 dikali 5. 172, maaf, 34,5 dikali 5. Terus 72. 72,5 224,5 kali dengan 4 sama dengan 98. Kita dapat nilai FEXE. Lalu kita kalikan, kita jumlahkan nilainya. Kita jumlahkan. Ini kita anggap nilai XI, kita ini FE. Yang ini dulu kita tentukan frekuensinya dulu, 5 ditambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 1, 5, 3, 5, 5 tambah 5 lagi tambah 4 sama dengan N-nya 27. Kita kalikan. Ini kita dapat 27. Kita jumlahkan berikutnya jumlahkan nilai FEXE dengan nilai sigma FEXE. Berarti ini kita perlu jumlahkan. 372,5 tambah 193,5 tambah 272,5 tambah 222,5 tambah 172,5 tambah 98. Betul? 372,5, 193,5, 272,5, 222,5, 172,5, 98 sama dengan 1.331,5. Salah ya? Oke. Kemudian langkah berikut kita hitung nilainya, nilai rata-ratanya dengan rumus yang ada. Kita pakai rumus X bar atau ME, nilai rata-rata sigma FEXE berarti 1331,5 dibagi dengan sigma FE 27. Berarti 1331 1331,5 dibagi dengan 27 sama dengan 49,31. Jadi nilai rata-ratanya adalah 49,31. Kita akan lanjutkan pertemuan kita berikutnya tentang median. Demikian pertemuan kita, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.